Pemirsa, Persija Jakarta membawa pulang Piala Presiden, tapi GBK rusak. Mengapa anarkisme supporter lagi-lagi terjadi dalam pesta sepak bola di Indonesia? Hari ini saya akan membahasnya dengan Bang Richard Ahmad dari Dewan Penasehat Jakmania. Bang Richard, apa kabar? Baik, baik. Dan Bang Herdiman Koto, ini penghemat sepak bola. Terima kasih sudah datang. Saya ke Bang Richard dulu. Ini kalau kita tadi lihat di tayangan ada beberapa aksi anarkisme. Bisa diluruskan, ini penonton yang tidak punya tiket tapi merangsek masuk, atau waktu selebrasi ikut merayakan selebrasi jadi ikut masuk ke stadion? Yang pertama, kalau lihat video ya beberapa jadi viral itu, pertama memang banyak penonton yang tidak dapat tiket. Oke. Karena member kita aja yang hampir 85.000 itu tidak terpenuhi kuota tiket. Karena kuota tiket yang diberikan oleh panitia Pilpres 2018 hanya kisaran 40.000. Piala Presiden. Piala Presiden. Itu pun tidak cukup dengan member yang kita punya. Ditambah penonton umum yang memang ini merasa bagian dari kota Jakarta, bagian dari pecinta Persija, tidak tertampung. Nah, kemudian saya ada di TKP. Ada di TKP sebelum kick off, saya muter di ring road. Dan itu memang ada penumpukan massa. Penumpukan massa yang tidak punya tiket. Nah, harusnya panitia ini coba membuat skema-skema supaya memang ini tidak ada penumpukan massa. Memang betul ada layar lebar. Tetapi layar lebar itu ditaruh di depan pintu masuk ke area ring road. Yang ini akhirnya penumpukan tambah banyak. Ini kerusakan kan di depan pintu masuk 9 dan 5. Ada apa di sana? Itu tadi penumpukan massa pintu masuk. Hanya di pintu masuk 5 dan 9 penumpukan. Itu. Dan akhirnya memang kapasitasnya tidak memadai, dia meminta masuk. Nah, terkait soal banyak massa yang akhirnya pada masuk di area itu, memang itu itu video yang sudah selesai. Sudah selesai mau selebrasi, baru pada masuk yang akhirnya memang dicegah oleh apartemen, akhirnya nggak masuk di area lapangan gitu. Baik, Bang Herdiman, apakah dari sejarah seluruh pertandingan di GBK atau di Indonesia hanya karena tidak tersedia tiket akhirnya terjadi kerusuhan? Kalau Anda lihat dari kasus kemarin Persija kontra Bali United seperti apa? Tiket saya pikir cuman pemicu. Ya. Tapi saya juga melihat sisi lain yang belum banyak diungkap oleh banyak praktisi. Ini adalah soal kesiapan panitia penyelenggara. Ya. Saya bicara soal FIFA menjelaskan yang disebut dengan ring security system. Ya. Jadi kalau Rita tadi bilang ada layar lebar untuk meminimalisir terjadinya aksi anarkis, ya, dan tetapi kenapa itu harus ditaruh di depan pintu? Ya. Banyak liga top di luar, dan kita harus berkaca ke situ. Ring security system mereka itu sudah dilakukan dengan radius 3 km. Ya. Senayan GBK yang kita bangga-banggakan, yang sangat ikonik, ya, penonton bisa masuk tanpa tiket itu sampai ring road. Mereka baru terfilter itu di pintu-pintu masuk, yang sekarang istilahnya zona 1 sampai zona 12 kalau saya tidak salah. Harusnya dari ketika mereka beredar di kawasan Jalan Sudirman, ketika mereka beredar di kawasan pintu 1 Senayan, ya, itu sudah ada filter di situ. Agar apa? Agar untuk mendeteksi orang-orang yang kemudian melakukan aksi anarkis itu sangat gampang. Apalagi kita juga tahu bahwa pasca renovasi Gelora Bung Karno itu ditempatkan ratusan kamera CCTV. Saya nggak tahu itu sudah berfungsi atau belum, ya. Kita tidak bisa men-generalize bahwa Jakmania itu melakukan aksi anarkis. Saya menyebutnya itu adalah oknum. Pertanyaannya sekarang, ya, bagaimana oknum itu bisa terdata dengan detail? Itu yang tidak bisa kita deteksi. Nah, dalam konteks ini panitia memang harus lebih aware bahwa untuk memfilter penonton yang statusnya anarkis, yang potensi untuk melakukan gerakan-gerakan yang destruktif, ya, itu filternya harus dalam radius yang jauh lebih lebar. Sebutlah 3 km misalnya, atau 2 km misalnya.
Ini yang kita harus melihat ke dalam juga, begitu Ayu. Ini tadi dikatakan ada faktor kesiapan panitia. Kalau dari Jakmania sendiri pengurusnya, apakah di awal tidak menjalin komunikasi dengan panitia di laga final? Ini di kandang sendiri di Jakarta sudah pasti menyedot banyak penonton. Seperti apa? Jadi Hamin 5 kita sudah koordinasi dari pihak kepolisian Polda Metro, pihak kelola GBK, lalu dinas, lalu Pemprov DKI. Ini Hamin 5 kita koordinasi. Yang harus dilihat di lapangan adalah gini. Pada sebelum renovasi itu ada tadi bahasa ada zona. Ring road pertama itu ada pagar tinggi sebelum renovasi. Tapi sekarang nggak ada. Itu loss. Nah, blokade yang ada hanya blokade kalau kita lihat kayak konser musik, Bung. Jadi blokade hitam itu aja untuk membatas. Nah, posisi itu penumpukan massa radiusnya dekat. Sangat sempit ya. Sangat sempit ya. Yang akhirnya itu mempermudah. Kemudian yang pagar pintu masuk itu lepas, itu beda sama pintu pagar yang sebelum direnovasi. Baik. Nah, ini juga harus jadi koreksi untuk pengelola. Selain kita juga memang nggak bisa menutup mata bahwa memang ada oknum-oknum di kalangan Jakmania yang mentalnya pinggiran. Saya punya istilah seperti itu. Tetapi secara umum memang kita melihat bahwa panitia memang harus lebih detail dalam memfilter penonton agar proteksi itu jauh lebih dapat di sini. Semoga ini dijadikan pelajaran untuk event yang lebih besar ya, seperti Asian Games. Seperti itu. Harusnya. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda menarik sekali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Ya, sebelum melanjutkan perbincangan, pemirsa, kita bersama-sama akan melihat bagaimana kondisi saat ini di Stadion Gelora Bung Karno pasca kerusakan yang terjadi Sabtu malam lalu. Telah ada Ruth Maria Tiara langsung dari lokasi. Silakan Tiara. Ya, terima kasih rekan Ayu di studio dan pemirsa Jak TV. Laga final Piala Presiden ini menyisakan insiden pengerusakan di taman dan beberapa fasilitas di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu lalu. Dan hal ini tentu sangat disayangkan mengingat fasilitas Gelora Bung Karno ini baru saja selesai direnovasi dalam rangka menyambut Asian Games 2018. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini masih terlihat begitu tanaman yang habis diinjak-injak atau yang rusak karena habis terinjak oleh supporter. Dan di belakang saya itu adalah pintu 9. Ini adalah pintu yang rusak begitu, habis habis didorong oleh supporter, dan pintu yang roboh ini masih dibiarkan seperti itu. Ini masih menunggu juga pergantian pintu yang baru. Dan pemirsa, untuk fasilitas gedung yang rusak ini bisa cepat diperbaiki, namun tidak seperti pemulihan taman atau tanaman yang butuh waktu relatif lebih lama. Ini untungnya Asian Games masih menyisakan waktu 4 bulan lagi. Dari pengamatan kami untuk kondisi di sekitar Gelora Bung Karno pada sore ini sudah relatif aman dan hanya terlihat beberapa orang yang melakukan aktivitas lari sore seperti biasa. Dan kami juga memperhatikan banyak atau ada beberapa petugas begitu yang masih melakukan perbaikan ini di beberapa titik atau sejumlah taman ini pasca pengerusakan pada Sabtu kemarin. Dan pemirsa, tentunya kita berharap agar para supporter ini turut menjadi atau mengambil bagian dalam merawat tanaman di fasilitas olahraga ini dengan cara tidak merusak tanaman. Dan seperti kita ketahui juga bahwa dalam waktu dekat Stadion Gelora Bung Karno ini akan digunakan untuk kejuaraan antar klub se-Asia yakni AFC. Untuk itu saja yang bisa saya laporkan langsung dari Gelora Bung Karno. Kita kembali ke rekan Ayu di studio. Ya, Ruth Maria Tiara, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Saya ke Bang Richard dulu. Ini bukan kasus kerusuhan pertama yang melibatkan oknum Persija. Kita sebut oknum. Sebenarnya ada apa dengan budaya mendukung pemain kebanggaannya, klub kebanggaan dari Jakmania ini? Ini kan soal budaya ya. Budaya kita tertib nonton hiburan lah. Hal ini sepak bola. Ini memang harus tidak hanya Jakmania atau Persija, tapi semua stakeholder sepak bola yang harus ikut andil dalam memproses budaya tertib itu. Nah, kemudian memang yang terjadi kalau kita lihat video di lapangan ini kan anak-anak belasan yang menurut saya adalah hiburannya lah sepak bola. Baik. Dia tidak mampu untuk datang ke mall misalkan belanja atau segala macam, yang dia punya hiburannya sepak bola. Nah, ini yang harusnya juga kita perhatikan. Ditambah memang
kalau bicara internal kita sudah sosialisasi, kita sudah memberikan edukasi dan semuanya itu sudah kita lakukan. Tetapi kan Persija ini tahun ini adalah milik semua lapisan masyarakat yang tidak hanya di Jabodetabek, tapi di luar Jabodetabek pun hadir ke Jakarta pada Sabtu kemarin. Dan itu saya temui di lapangan dari Klaten, dari daerah-daerah Jawa Tengah segala macam itu ada di Jakarta. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif untuk bertanya langsung di 02151555111. Bung Hardiman, apa yang Anda lihat dari budaya sepak bola yang supporternya seperti ini, oknum supporternya ya? Apakah terlalu fanatik atau edukasi untuk menjadi penonton yang tertib kurang didapatkan? Satu, secara generik kita nggak bisa menyamakan semua mereka seperti itu. Sebutlah kita sepakat dengan istilah oknum, ya. Dan ketika kita bicara soal budaya, ya, si oknum yang kemudian melakukan hal-hal yang destruktif, yang di luar garis, di luar rel, itu memang secara mental kita pantas pertanyakan, ya, karena mereka mendefinisikan kecintaan mereka itu bablas, ya. Selain memang ketika di depan tadi saya bilang bahwa dari sisi panitia penyelenggara memang harus lebih detail dalam mendesain sisi security pertandingan, ya, dan juga stadion, keamanan dan kenyamanan stadion. Tetapi dari sisi partisan, sebutlah itu oknum yang kita underline tadi, mereka siapapun itu, ya, memang pantas dipertanyakan soal kapasitas mental mereka. Kita nggak habis pikir sebuah stadion yang didesain begitu bagus, yang direnovasi dengan gaya yang sangat modern, menghabiskan ratusan miliar, tetapi kemudian itu mereka tanpa dosa merusaknya, ya. Saya tidak tahu apakah foto-foto yang beredar di banyak sosial media itu adalah foto-foto yang berasal dari pasca final Piala Presiden 2018, tetapi sangat terbuka kemungkinan mayoritas itu memang berangkat dari pasca final Piala Presiden. Dan kalau memang seperti itu, apa kabar soal budaya? Ya, budaya menonton yang benar-benar kita adalah orang yang tertib, kita adalah orang-orang yang teredukasi dengan baik. Ya, mereka juga punya mental yang bagus dan mereka paham bahwa sebuah stadion yang menjadi ikon Republik ini itu mereka jaga, mulai dari orang per orang. Seperti itu. Jaga GBK ini sempat ada kampanyenya ya, viral di media sosial, disuarakan oleh pemain Persija banyak sekali. Dan nanti AFC dipastikan Persija akan main lagi di GBK. Sejauh ini, ya. Antisipasinya seperti apa agar kejadian seperti kemarin tidak terulang? Artinya pasti kan gini, evaluasi tidak hanya di internal kita, jadi evaluasi di manajemen, tentunya dievaluasi di pihak keamanan. Kalau kemarin kan memang panitianya dari panitia Piala Presiden, kalau AFC kan panitianya di internal kita, lokal. Nah itu akan lebih jeli kita melihatnya, harusnya gitu. Dan tentunya kalau kemarin pihak keamanannya sekian puluh ribu misalnya, tentunya kita akan tambah 2 kali lipatnya misalnya gitu. Karena kan posisinya tadi saya bilang bahwa area ring road sudah berubah 100%, tidak seperti sebelum renovasi. Kalau sebelum renovasi ini sudah ada sekat 1, 2, 3-nya, tapi kalau ini loss. Kalau ada filter lagi, Bung. Itu yang juga yang harus kita pikirkan gitu. Bung Hardiman, ternyata ada infrastruktur yang sudah berbeda ketika renovasi. Ini rekomendasinya seperti apa di pertandingan sepak bola lainnya? Saya tetap mereverse kepada salah satu bagian dari statuta FIFA bahwa ring security system itu harus detail. Idealnya seperti apa? Idealnya saya mau filternya tidak hanya di seputaran ring road ketika kita bicara soal GBK, ketika home ground Persija ada di Gelora Bung Karno. Idealnya filter penonton itu sudah dimulai dari radius 2 km. So ketika mereka nggak megang tiket, mereka nggak bisa masuk ke dalam area. Ya, ketika sudah pegang tiket, ya itu ada filter lagi. Ya, kalau tadi Richard bilang ada perubahan-perubahan pasca renovasi. Ya, saya pikir memang sekat itu harus dimunculin lagi. Dan gate atau pintu masuk yang sekarang istilahnya adalah zona, itu adalah filter terakhir. Ada jaminan tidak ricu mengingat seumpama ada fanatikme yang luar biasa ingin ada di sana untuk mendukung tim kebanggaan? Struktur panitia di dalamnya ada item yang disebut dengan keamanan. Oke. Ya, dan di
inner stadia atau di dalam stadion itu ada yang disebut dengan steward. Ya, steward itu adalah perannya sangat sentral dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Ya, kita melihat memang dalam banyak liga di Eropa yang menjadi panutan untuk industri sepak bola, steward itu mereka berhadapan dengan penonton, matanya ke penonton, matanya ke tribun, bukan ke dalam lapangan, bukan nonton pertandingan. Ya. Dan saya berharap memang Persija sebagai satu tim besar dengan reputasi besar, mereka juga sudah berpikir soal ini, bahwa steward yang dimunculkan dalam setiap partai-partai home Persija itu juga harus lebih saklek, lebih detail. Baik. Seperti itu. Apalagi seminggu lagi jadi tuan rumah untuk Tampines Rovers. Dalam seminggu lagi. Sedikit saja himbauan ya untuk Jackmania. Ya. Tentunya ini menjadi evaluasi kita bersama. Saya dan teman-teman pengurus The Jack dan Persija juga akan mengevaluasi apa kekurangannya kemarin atau nanti kita koreksi. Tapi yang pasti yang seharusnya saya merekomendasikan, jadi yang filter tadi itu tidak ada. Kalau sebelum renovasi itu ada loket di depan pintu 10, pintu sekian itu ada. Sekarang udah nggak ada, hilang. Dan kalau kita datang ke ring road itu sudah lost langsung ke depan. Baik. Nah ini yang tadi Bung Hardiman sampaikan juga, ini harus ada kembali, karena kalau cuman dibatasi sama blokade yang biasa itu nggak maksimal. Baik, terima kasih Bang Richard, Bung Hardiman, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung.